Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching oleh Feni Fatmawati, CGP Angkatan 2, SMP Negeri 1 Terbanggi Besar. Coaching adalah proses kolaborasi berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Pada coaching terjadi hubungan kemitraan, memberdayakan, dan mengoptimalisasi. Seorang coach harus memiliki 4 keterampilan, yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Yang dilakukan coach saat melakukan coaching adalah melakukan komunikasi asertif, menjadi pendengar aktif, bertanya efektif, dan melakukan umpan balik positif. Model coaching itu menggunakan model Tirta, di mana T untuk tujuan, I untuk identifikasi, R untuk rencana aksi, dan TA untuk tanggung jawab. Berikut adalah contoh proses coaching, di mana coachnya adalah Feni Fatmawati dan coachingnya adalah Agi Asmita. Selamat menyaksikan. Gimana Bu Agi, mumpung kita habis rapat nih, kan kemarin WA aku, katanya mau ada yang diomongin, ada yang mau disampaikan, ada yang mau diceritain. Mau ceritain apa? Iya, biasalah masalah di kelas. Gimana? Oh gini, kan tahun lalu biasanya cuma tahun lalu aja sih, tahun-tahun sebelumnya juga kan selalu dapat tugas itu 2 jenjang di kelas 7 sama di kelas 9. Nah, kelas 7 itu selalu kalau materi itu selesai, misalnya sudah saatnya ujian akhir tahun, ya memang sudah dibahas semua materinya. Kalau kelas 9 itu memang ada satu bab yang belum sama sekali dibahas, waktunya sudah habis. Sementara tahun ini saya itu dapat kelasnya kelas 9 semua, kelas 7 malah udah nggak dapat lagi. Jadi tahun ini saya mengajar 5 kelas, semuanya kelas 9. Terus jadi masalahnya ini Bu Agi bingung materinya, nggak takut nggak terkejar itu materinya semuanya gitu ya. Nanti kita ngobrol ya Bu, mudah-mudahan nanti setelah kita ngobrol gini Bu Agi jadi bisa ketemu deh solusinya biar nggak galau lagi gitu. Kalau nggak galau lagi materinya bisa selesai apa enggak gitu ya. Memang kendalanya gimana sih selama ini? Sebenarnya kalau kelas 9 itu mungkin karena takut nggak ngerti anaknya ya, nggak paham. Ini sudah ngerti belum, jadi saya cenderung mengulang. Nanti kalau saya tanya, kalau kelas 9 kan ada materi yang di kelas 7 dan di kelas 8, nanti jadi nggak fokus ke yang kelas 9 ini, malah jadi bahas yang ini kan sudah dipelajari di kelas 7. Nanti jadi bahas itu, misalnya pas Google Meet gitu, ayo ada yang ditanyakan. Nah biasanya tanyanya itu malah yang materi kelas 7, materi kelas 8-nya gitu. Jadi terus akhirnya nanti saya waktu kuis kan ya, sebelum ulangan harian ada kuis, ada yang dirasa nggak tercapai. Nah seperti itu, jadi harus misalnya agak ini masih belum nih, harus diulang lagi. Nah itu yang kadang makan waktu. Begitu sih, makanya kalau kelas 9 itu jarang, misalnya langsung udah ada waktu sisa untuk remedi gitu, susah dapat waktu remedi. Berarti seringnya kurang terus ya Bu waktunya ya? Kurang terus. Tapi kan tadi Bu Agi bilang ngajarnya 2 jenjang ya, kelas 7 sama kelas 9 ya? Tahun lalu. Nah iya, waktu tahun lalu itu ngajar kelas 7 itu tapi selesai materinya? Selesai kalau kelas 7. Oh nah, itu kan selesai itu Bu Agi melakukan apa sih kok bisa selesai, terus kelas 9 nggak selesai? Itu pas di kelas 7 Bu Agi itu sudah melakukan apa? Kalau di kelas 7 itu targetnya misalnya kan sudah memang di program ya. Nah di kelas 7 itu kadang kan siswa yang materi barunya kan sedikit. Nah mereka kan lebih ada materi yang
di SD-nya itu kalau misalnya digali langsung cepat, atau materi baru itu mudah. Tingkat kesulitannya itu kalau di kelas 7. Jadi cenderung nggak berbelit-belit gitu, nggak lama, nggak untuk tuntas satu materi itu ya tepat waktu gitu. Terus selain materinya mudah tuh di kelas 7, Bu Agi pernah nggak sih melakukan treatment gitu ke kelas 7 yang memperlancar kegiatan sehingga materinya bisa selesai gitu, selain materinya dilihat dari tingkat kesulitannya ya? Nah itu mulai tahun ini sih saya terapkannya. Jadi mungkin saya pikir gini, untuk materi yang memang sudah pernah diajarkan, saya cukup misalnya kasih video atau PowerPoint yang memang sudah di situ memang sudah saya jelaskan sedikit, kemudian saya tekankan lagi kepada mereka, ini sudah kalian pelajari ya, di SD sudah, di kelas 7 sudah, nah seperti itu. Kemudian lebih memfokuskan ke yang sekarang harus dicapai apa, seperti itu. Kemarin sih sudah masuk bab kedua. Nah kebetulan yang bab kedua itu kan seperti OVIVAR di SD kan sudah. Nah seperti itu saya langsung seperti ini udah gitu ke mereka. Saya harap itu jadi salah satu cara saya semoga bisa mengejar nanti tuntas semua untuk materi tahun ini. Gitu. Terus itu Bu Agi udah pernah kan sekarang di bab 2 ya. Terus waktu pas nyoba itu di bab 1 itu gimana tuh anak-anaknya? Respon anak-anak itu gimana tuh kalau Bu Agi melakukan treatment yang seperti itu? Ya kalau itu kan kebetulan pas Zoom ya. Nah jadi materi sudah saya share, kemudian pas Zoom itu saya bahas, ini sudah dapat di SD ya. Masih ingat saya minta pelajari lagi, dilihat lagi catatannya atau materi yang sudah saya share, boleh lihat sumber lain dari yang saya berikan, seperti itu. Gitu ya. Dan itu berhasil anak-anak ya responnya gimana? Ya setelah mengerjakan kuis, ya saya juga bikin kuisnya kan lebih ke yang materi baru. Nah lebih ke yang materi baru, jadi ya sepertinya mereka bisa ngikutin. Jadi walaupun agak cepet karena ini kan saya menganggapnya ini materi ini banyak yang udah didapat nih gitu, kemudian membebankan kepada mereka, kamu yang harus ingat sendiri itu. Ya sejauh ini sih kemarin ya berhasil lah, agak berhasil, karena kan nggak semua ikut Google Meet kan, tapi yang ikut itu bisa merespon dengan baik gitu. Kalau tanya jawab, nah itu berarti kan sebenarnya sudah Bu Agi itu sudah kekuatannya Bu Agi ya, maksudnya udah bisa. Selain itu Bu Agi punya apa sih kekuatan di dirinya Bu Agi itu selain yang sudah dicoba tadi ya, misalnya dengan memberikan sekilas materi terus langsung ke materi baru, kemudian memberi kuis gitu kan Bu Agi ini masih muda ya, terus juga kan pasti pintar IT dong gitu. Pernah nggak sih melakukan sesuatu di kelas itu ya kaitannya sama proses pembelajaran yang dari model atau gimana, atau yang Bu Agi punya di kelas itu yang kaitannya nanti biar anak-anak ini bisa nyambung terus juga selesai materi? Kalau pembelajaran dari ini saya pakai modelnya, saya kurang variasi ya, karena materi langsung dibahas, langsung soal seperti itu. Kalau model yang dipakai ya itu saya nggak pakai query, enggak. Kalau ini ya selama dari jadi kalau ke arah model untuk solusi ini saya lebih ke arah media yang dipakai itu yang saya otak-atik gimana biar misalnya dalam satu hari harus men-share materi di Google Classroom, itu saya bisa pilih video, itu 2 video, misalnya ada satu video yang full tapi saya lebih pilih ke misalnya 2 video yang singkat tapi 2 atau 3 atau kadang juga saya bikin sendiri dari PowerPoint terus yang dikasih audio, kasih suara.
kan berarti bisa diterapkan ya Bu ya, buat media pembelajaran yang bervariasi ya Bu Aji ya. Nah, kira-kira mau diterapkannya itu sama Bu Aji kan Bu Aji nih tadi udah berencana mau buat video yang bervariasi ya. Nah, kira-kira mau diterapkan sama Bu Aji ini kapan gitu? Sudah mulai ya. Terus rencananya mau konsisten atau berseling dengan model lain atau gimana? Ya konsisten aja sih kayaknya. Mungkin cara ini bisa nggak untuk bikin masalah saya ini nggak terulang lagi, bisa tuntas sama materi semuanya tadi. Keterbatasan tatap muka nggak bisa nanti gitu ya. Tapi kan Bu Agi udah ketemu nih ya, jadi ternyata Bu Agi punya bisa membuat model-model media pembelajaran yang bervariasi, terus juga udah mau rencananya mau membuat apa tadi itu maksudnya kalau yang materinya sudah pernah bisa dipersingkat, jelaskan anak cari sendiri ya. Itu sebenarnya udah bisa loh Bu Agi dijadikan untuk supaya Bu Agi itu nggak galau. Bu Agi itu udah kekuatan seperti tadi yang disampaikan Bu Agi. Terus kira-kira itu Bu Agi tuh dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu ada nggak sih pihak-pihak yang perlu membantu Bu Agi gitu? Bantuan ya. Ya mungkin dari teman-teman kayak Bu Feni, mungkin kalau punya sesuatu yang baru gitu, model pembelajaran atau media interaktif kayak misalnya modul sekarang kan kayaknya kan siswa lebih tertarik mengerjakan di LKS yang Jadi nanti bisa perlu bantuan dari rekan ya, sama-sama menerapkan ini gitu ya. Jadi gimana Bu Agi, udah plong rasanya? ya lumayan lah. Jadi mudah-mudahan itu bisa konsisten ya diterapkan agar nggak galau lagi kan? Ya, saya yakin Bu Agi pasti bisa lah materi ini diselesaikan, terutama kelas 9 udah sesuai waktunya. Saya yakin Bu Agi tadi punya kekuatan dan bisa dilaksanakan. Jadi nggak usah galau lagi, nggak usah bingung lagi ya. Iya, semangat ya. Iya benar gitu. Kayaknya udah siang banget ya ini. Bu Agi udah mau pulang? Pulang yuk. Iya yuk kita pulang.